Pernah nggak sih merasa sudah bekerja keras, banting tulang, tapi kok rezeki terasa jalan di tempat? Atau bahkan terasa seret banget? Jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Nah, kali ini kita mengobrol santai tapi penting banget nih tentang rezeki. Kita semua pasti ingin rezeki kita lancar, berkah, dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan orang lain. Tapi sadar nggak sih, kadang tanpa kita sadari, ada hal-hal yang justru menjadi penghalang datangnya rezeki itu sendiri. Dalam Islam, rezeki itu bukan hanya soal materi. Rezeki itu luas banget, sahabat. Bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, ketenangan hati, dan banyak lagi. Makanya penting banget buat kita introspeksi diri, kira-kira ada nggak kebiasaan atau perilaku kita yang justru menutup pintu rezeki yang berkah itu. Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa memperbaiki hal-hal yang justru menjadi kunci pembuka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan memberikan rezekinya kepada orang yang zalim, sombong, atau suka berbuat maksiat. Jadi, yuk kita sama-sama memperbaiki diri, menjauhi segala larangannya, dan memperbanyak ibadah serta amal soleh. Dengan begitu, insya Allah, rezeki kita akan semakin lancar dan penuh keberkahan. Intinya jangan cuma fokus kerja keras, tapi juga harus diimbangi dengan doa, tawakal, dan ikhtiar yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu penghalang rezeki yang sering banget tidak kita sadari adalah kurangnya rasa syukur. Kita sering fokus pada apa yang belum kita miliki, daripada mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Padahal dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kita kufur nikmat, maka azab Allah sangatlah pedih. Selain itu, berbuat zalim juga merupakan penghalang rezeki yang sangat besar. Zalim bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga bisa berarti menzalimi diri sendiri dengan berbuat maksiat, menipu, berbohong, atau bahkan merusak lingkungan. Ingatlah, setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, meninggalkan sholat juga termasuk penghalang rezeki. Sholat adalah tiang agama. Dengan menegakkan sholat, kita menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menjadi penenang hati dan pikiran, sehingga kita bisa lebih fokus dalam bekerja dan mencari rezeki yang halal. Selanjutnya, kikir dan pelit juga dapat menghambat datangnya rezeki. Islam mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah berlipat ganda. Sebaliknya, harta yang tidak disedekahkan bisa menjadi fitnah dan penyesalan di akhirat kelak. Maka biasakanlah bersedekah secara rutin meskipun hanya sedikit. Kemudian, durhaka kepada orang tua juga menjadi penghalang rezeki yang sangat serius. Durhaka kepada orang tua juga menjadi penghalang rezeki yang sangat serius. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Jika kita berbuat baik kepada orang tua, insya Allah hidup kita akan berkah dan rezeki kita akan lancar. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua, maka hidup kita bisa terasa sempit dan rezeki menjadi seret. Selanjutnya, riba juga merupakan penghalang rezeki yang sangat haram. Riba adalah praktek mengambil keuntungan secara berlebihan dari pinjaman. Islam melarang keras riba karena menyebabkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi yang berutang. Dan yang terakhir, malas bekerja. Rezeki tidak akan datang dengan sendirinya kalau kita hanya bermalas-malasan. Kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi, jangan hanya berdoa dan berharap, tapi juga harus diimbangi dengan tindakan nyata. Dengan menghindari 7 hal ini, kufur nikmat, zalim, meninggalkan sholat, pelit, durhaka kepada orang tua, riba, dan malas bekerja, insya Allah rezeki kita akan semakin lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Yuk, bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga agar semakin banyak yang sadar dan bisa memperbaiki diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.